Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita tetap dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa, perlindungan yang ajaib menjadi milik kita, bahkan diberikan kekuatan, kesehatan, dan perpanjangan umur. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai, di mana kita akan mengikuti edisi Awas Jangan Teledor, yang dikutip dari kitab Mazmur, dari Mazmur 106, dari ayat 32 sampai kepada ayat 33. Saya akan bacakan firman Tuhan terlebih dahulu bagi kita sekaliannya. Demikianlah firman-Nya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Puji Tuhan, saudara. Ini adalah kisah di mana ketika Musa menuntun bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Maka dalam perjalanan di padang gurun, bangsa Israel memahitkan hati daripada Musa lewat tekanan-tekanan yang mereka lontarkan kepada Musa, desakan-desakan, ya saudara, bahkan tuntutan-tuntutan kepada Musa yang mereka sampaikan, persungutan-persungutan mereka, sehingga Musa, yang walaupun Alkitab mencatat Musa adalah seorang hamba Tuhan yang paling lembut hatinya, tetapi orang yang paling lembut hatinya seperti Musa pun ketika mengalami tekanan-tekanan itu, bahkan persungutan-persungutan dari bangsa Israel, maka hati Musa juga pahit. Nah, ketika hatinya pahit, maka Musa menjadi teledor dengan kata-katanya. Oleh sebab dia teledor dengan kata-katanya, sehingga dikatakan ia kena celaka. Apa yang menjadi celaka yang dialami oleh Musa oleh karena hatinya yang pahit, bahkan juga dia teledor dengan kata-katanya, saudara, sehingga dia kena celaka. Celaka yang dia alami bahwasanya bukan dia jatuh lalu mengalami luka, tidak, tetapi celaka yang dia alami bahwasanya dia tidak diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan, negeri yang Tuhan janjikan kepada umat Tuhan bangsa Israel. Tetapi walaupun Musa yang menuntun mereka, membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan Musa itu sampai ke tanah Kanaan. Dia hanya memandang dari kejauhan, saudara. Ini yang menjadi akibat oleh karena Musa sempat teledor dengan kata-katanya. Nah, dikatakan di dalam kitab Ulangan, dalam Ulangan pasalnya yang keempat, dari ayat 21, ini yang menjadi akibatnya. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, ini yang menjadi celakanya bagi Musa. Musa itu tidak diizinkan menyeberangi sungai Yordan memasuki wilayah tanah Kanaan, negeri yang Tuhan janjikan kepada Abram dan kepada keturunannya, itulah bangsa Israel. Saudara yang terkasih, yang sangat menyedihkan bahwasanya 40 tahun Musa ini berjuang menuntun bangsa itu mulai dari Mesir melewati padang gurun, bukan hal yang mudah. Bahkan juga menuntun bangsa Israel, memimpin bangsa Israel yang dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, keras hati itu. Saya yakin itu tidak mudah bagi Musa. Tetapi oleh karena hati Musa yang sudah pahit, oleh karena desakan-desakan, tuntutan-tuntutan, tekanan, persungutan daripada bangsa itu yang memahitkan hati Musa, sehingga ia teledor dengan kata-katanya, maka Musa pun kena celaka. Celakanya, ia tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan. Bahkan walaupun Musa sudah bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengizinkan dia, bukan hanya sekedar melihatnya tetapi memasukinya. Kalau kita mundur kepada Ulangan pasalnya yang ketiga, dari ayatnya yang ke-23 sampai kepada ayat 26, bagaimana Musa itu bermohon kepada Tuhan supaya diperkenankan memasuki tanah Kanaan, tetapi Tuhan tidak mengizinkannya. Demikian ayat 23-nya dimulai. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperhatikan kepada hambamu ini kebesaranmu
dan tanganmu yang kuat, sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau. Ayat 25, biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Tetapi apa kata Tuhan ayat 26? Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu, dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepada aku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Sampai Tuhan berkata kepada Musa, cukup, jangan lagi bicarakan hal soal tanah Kanaan kepada aku, karena Tuhan murka kepada Musa. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, betapa pentingnya kita menjaga hati dan juga perkataan kita, supaya jangan sampai teledor. Kalau Musa mengalami hal yang demikian, tidak menutup kemungkinan kita juga diperhadapkan dengan masalah yang sama. Mungkin kita mengalami desakan, tuntutan, tekanan, bahkan juga kita mengalami, ya saudara, fitnah dari orang-orang lain sekeliling kita, bahkan juga persungutan. Mungkin kita ditekan dari pimpinan kita, atasan kita, mungkin di pekerjaan, bahkan di mana saja. Hal yang sama kita bisa alami. Tetapi ketika kepada kita diperhadapkan desakan-desakan, tuntutan, tekanan, bahkan mungkin kita juga dipergunjingkan, mungkin kita difitnah, ya saudara, mungkin kita juga mengalami banyak hal dari orang lain, dari sekeliling kita, mungkin dari atasan kita, mungkin dari teman-teman kita, bisa jadi juga dari keluarga, atau mungkin dari lingkungan pelayanan. Ketika hal ini diperhadapkan kepada kita, hal yang sangat penting, kita menjaga hati dan juga perkataan kita. Jangan sampai hati kita pahit. Kita Amsal mengingatkan kita dalam Amsal pasal yang keempat, dalam ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Sebab kalau kita tidak menjaga hati ini bisa pahit. Ya, hati ini bisa pahit. Ketika hati ini pahit, saudara, ini bukan hanya mencelakakan diri kita sendiri, tetapi juga bisa mempengaruhi kepada orang lain. Dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12, dalam ayatnya yang ke-15, dikatakan bahwasanya, demikian firman-Nya, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, jaga, jangan sampai kita jauh dari kasih karunia Allah, ya, dari kemurahan Tuhan, dari rencana, dari panggilan Tuhan atas hidup kita. Ketika ini terjadi, maka tumbuhlah akar yang pahit, ya, tumbuhlah kepahitan di dalam hati, dan ini bisa mencemarkan banyak orang. Bukan hanya mencelakakan kita sendiri, tetapi juga mencemarkan, merusak banyak orang. Nah, untuk itu sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya tidak menutup kemungkinan kepada kita juga diperhadapkan banyak hal seperti apa yang dialami oleh Musa. Namun hal yang sangat penting adalah menjaga hati. Dan bukan hanya menjaga hati, termasuk juga menjaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita teledor dengan mengutuki orang lain. Ya, saudara, mencaci maki orang lain, menghina, merendahkan orang lain. Kita harus menjaga perkataan kita, jangan sampai kita teledor dan itu menjadi celaka bagi kita. Dikatakan di dalam kitab Mazmur 141. Iya, Mazmur 141 dari ayat 3 sampai kepada ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Ini menjadi suatu doa, suatu permohonan, suatu pergumulan. Dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku.
dan juga hati ini jangan sampai condong kepada perkara-perkara yang jahat. Untuk itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, ketika kepada kita diperhadapkan mungkin desakan-desakan, tuntutan-tuntutan, tekanan-tekanan, apakah ini kita alami dari lingkungan kita, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan tempat kita bekerja, mungkin juga dari lingkungan pelayanan, bahkan dari mana saja, saudara, ini bisa jadi kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ingatlah, jaga hatimu, jangan sampai hati ini pahit sehingga kita bisa teledor dengan kata-kata kita, dan perkataan kita juga harus betul-betul kita jaga, kita awasi, saudara, jangan sampai kita terlanjur dengan kata-kata kita menghujat orang lain, mencaci maki orang lain, mengutuki orang lain. Tetapi biarlah perkataan kita perkataan yang memberkati, perkataan yang membangun, memberikan nasihat-nasihat yang baik, supaya orang juga bisa tertolong dan hidup kita tetap terpelihara di dalam Kristus Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya.